Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia. Selamat siang Pak Bib dan juga semuanya, juga kawan desa dimanapun Anda berada. Jadi di sini siang hari ini saya akan membawakan berita sesuai dengan keinginan Pak Bib minggu lalu. Nah, berita kali ini yang akan saya sampaikan ini terdiri dari 3 topik. Nah, tanpa berlama-lama saya akan langsung saja membawakannya. Nah, topik yang pertama ini saya beri judul pemasaran menuju luar negeri. Nah, ini saya ambil dari mrexportir.com. Nah, untuk topik yang akan saya bawakan ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan sebelum memulai memasarkan produk ke luar negeri. Nah, ini cukup penting juga karena juga kita UMKM di Indonesia ini sudah masuk ke dalam ranah eksportir, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ya. Oke, yang pertama ini kita harus menetapkan dulu negara tujuan mana yang akan kita tuju. Kita mungkin untuk menetapkan negara tujuan ini, kita juga melihat antara kesesuaian barang atau produk kita dan juga pangsa pasar yang akan kita tuju. Nah, ini sehingga ada pertimbangan nantinya apakah produk ini kira-kira akan berjalan dengan baik atau tidak, atau mungkin akan sesuai atau tidak di negara tujuan yang akan kita tuju ini. Lalu yang kedua ini kita harus memiliki website situs sesuai dengan target pasar. Nah, ini dikatakan punya dampak dan peluang yang lebih besar bahkan dibanding dengan hanya sekedar melalui marketplace. Nah, ini juga akan memudahkan pembeli tentunya untuk lebih tahu akan info produk yang dimiliki oleh UMKM ini. Nah, ini maka website yang ada ini tentunya harus didesain semenarik mungkin dan juga seinformatif mungkin. Dikatakan pula website ini menjadi sebuah forum interaktif antara pembeli dan juga penjual, sehingga di sini akan memanfaatkan atau memudahkan antara proses jual belinya. Nah, lalu yang ketiga ini ada search engine friendly, di mana ini juga perlu diperhatikan mengenai website, yakni banyak orang atau pembeli itu lebih menyukai langsung masuk ke search engine seperti Google, Yahoo, dan sebagainya daripada masuk ke website perusahaan. Jadi memang kita harus memiliki website, namun di sisi lain ini juga kita harus memiliki search engine yang friendly. Nah, di mana nanti kan kita juga nggak mungkin ya Pak, kayak misalnya mau masuk ke punyanya siapa itu, tapi kita malas lah buka di websitenya, nggak tahu juga websitenya perusahaan itu apa. Jadi kita biasanya masuk langsung ke Google mencari produk-produk itu. Nah, itu harus diperhatikan pula. Oke, yang keempat ini kuasai kata kunci atau keyword. Nah, ini juga tentunya hal yang harus diperhatikan adalah kira-kira keyword atau kata kunci apa nih yang sering diketik oleh para pembeli. Misalnya mau beli produk nih, lulur Bali. Kita kan mungkin Li Bali nih namanya. Nah, tapi kita nggak tahu Li Bali itu apa ya. Jadi kita mesti biasanya ngetik lulur atau seperti apa. Nah, itu harus diperhatikan pula kata-kata kunci atau yang mungkin bisa digunakan atau banyak diketik oleh para pembeli. Nah, yang terakhir itu ada promosi online. Nah, ini juga tentunya harus diperkuat promosi online karena kita juga sudah masuk ke era digital sehingga semuanya itu berbasis online. Nah, ini juga mungkin diperbanyak pula meskipun kita pertamanya cuma punya Facebook, saat ini kan jarang juga, terutama anak-anak mau anak muda nanti Pak Bib juga tersinggung nih. Junior. Iya, jadi anak-anak junior nih. Ini tuh kadang males kalau sudah pakai Facebook. Jadi misalnya Instagram atau TikTok mungkin, nah juga harus lebih digunakan dan juga lebih update tentunya. Oke. Ya, betul. Selanjutnya ini tentang manajemen pemasaran internasional atau export marketing. Nah, di sini ada beberapa juga cara-cara manajemen pemasaran internasional ini. Yang pertama juga sama seperti yang saya jelaskan tadi, yakni memilih negara tujuan mana yang akan dituju. Nah, lalu yang kedua ini paham akan kondisi alam yang berbeda. Jadi perlu diketahui pula bahwa kondisi alam di suatu negara itu tentunya berbeda. Nah, lalu ada juga misalnya jalanan yang tidak rata mungkin di berbagai daerah di negara tersebut, atau seperti apa faktor lain. Nah, ini tentunya harus diperhatikan untuk mengukur keamanan dari proses distribusi. Misalnya kita produknya ini makanan yang atau barang yang mudah pecah, lalu kita mau distribusikan ini ke negara dengan lahannya mungkin yang
tidak rata atau mungkin terjal atau seperti apa. Nah, ini perlu diperhatikan juga proses distribusinya agar lebih aman. Nah, ini lalu yang ketiga ini ada tujuan yang jelas serta kebijakan. Nah, ini tentunya tidak menyalahi aturan ya. Ini aturan ini juga antara kedua belah negara atau kedua yang melakukan kegiatan ekspor ini juga harus memikirkan beberapa kebijakan yang ada di negara lain. Nah, lalu yang keempat ini menyesuaikan kesejahteraan negara. Nah, ini sangat penting pula bahwa ini menjadi strategi seperti menentukan kelas pembeli, apakah negara dengan kelas rendah ini mampu membeli produk yang ditawarkan atau tidak dan sebagainya. Mungkin produk ini memiliki nilai jual yang tinggi. Nah, kita kan juga tidak sembarangan untuk langsung memasukkan ke negara-negara yang mungkin perekonomiannya atau taraf kehidupan masyarakatnya itu rendah. Jadi ini juga tidak, ini menjadi langkah strategis pula gimana nih kalau misalnya kita memasukkan ke situ, apakah akan berhasil atau tidak, ini perlu diperhatikan. Lalu yang kelima, ini memiliki program dan juga organisasi pemasaran. Nah, ini maksudnya adalah setiap pelaku bisnis ini tentunya harus punya strategi dan juga memperkuat sistematika usahanya, terutama saat usahanya ini sudah beranjak besar, maka perkuat dengan program atau perencanaan strategis yang lebih baik lagi. Karena kita juga tidak memungkiri bahwa hal-hal yang terupdate ini juga tentunya memiliki sistem atau cara-cara yang berbeda pula. Nah, maka harus perkuat dengan program dan juga perkuat dengan organisasi pemasaran mereka. Lalu yang keenam ini tentunya memastikan produk bersaing. Nah, ini dipikirkan pula bahkan di negara orang lain juga kita mikirkan nih, kalau misalnya ada produk serupa nih, tidak apa-apa meskipun serupa, tapi pikirkan pula apa keunikan yang produk Anda miliki. Jadi meskipun kita serupa, sama-sama pas nih, sama-sama memiliki seperti ini, bla bla bla. Tapi kita perlu memikirkan pula, tapi punya saya ini unik dari segi ininya. Saya menang di harganya, saya menang di kualitas atau sebagainya. Jadi perlu dipikirkan sebagai nilai tambah dari barang tersebut. Nah, yang terakhir ini ada evaluasi dan pengendalian. Ini merupakan langkah akhir dan juga tidak dapat katakan akhir, karena evaluasi ini juga melihat apakah produk dengan segala strategi atau manajemen pemasaran ini sudah berjalan, apakah berjalan dengan baik atau tidak. Meskipun tidak, kita harus memperkuat lagi strategi atau manajemennya. Lalu apabila sudah perkuat, kita juga akan mengendalikan untuk lebih baik lagi.